Ikhwan wal akhwat menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka madhubi atini mahabbat. Rabbi shrah li sadri. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karo Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Abdullah Mubarak Muhammad Syekh Ahmad Syahibul Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang hadir dalam majelis yang berbahagia ini, insyaallah keadaan kita pasti mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah Allah ridho itu selesai semuanya. Maka dari itu hari ini kita mengkaji sesuatu yang paling mudah, paling gampang. Paling mudah, paling gampang tapi berat. Mudah, gampang, berat. Nah, ini ya. Pertama, siapapun tidak bisa melakukan ini. Sehebat apapun pengetahuannya nggak bisa. Setinggi apapun pengetahuan nggak bisa. Nggak bisa. Hatta, nah ini sampai Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan di kitab Sirr Asrar, karena beliau seorang ulama yang sudah malang melintang, termasuk Imam Al-Ghazali malang melintang di dalam mempelajari agama secara syar'i, secara syariat. Hujahnya pun tidak terkalahkan. Tapi setelah beliau masuk ke dalam orang-orang pilihan Allah, meningkatkan dari syariat kepada tarekat. Yang syariat itu hanya berhubungan kepada manusia, ingin mendapat kemuliaan dari manusia, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ya. Yang kalau kita tidak mendapatkan, kita membenci manusia itu tadi. Semuanya kita harapkan itu dari manusia. Syariat namanya hablum minan nas. Dalilnya tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam keadaan boleh. Tapi hasilnya cuma di antara sampean. Nah, di antara manusia ini semuanya itu sedikit sekali yang bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita upayakan aja. Jadi masalahnya jadi kecil sekali yang kita lakukan. Untuk sanggup kita untuk dekat kepada Allah dengan pengetahuan itu yang kita dapat dari syariat itu nggak bisa. Nggak bisa sampai kepada Allah, nggak bisa. Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi. Kamu akan dihinakan dimanapun kamu berada, kata Allah. Dihina kamu. Kecuali yang berhubungan dengan Allah. Maka dirubahlah syariat tadi tolong menolong kebaikan. Kita ilahi anta maksudi waridoka madubi atini mahabbat. Sekarang kita tingkatkan ke sana. Nah, meningkatkan ke sana itu tidak lagi buka kitab sebetulnya. Syariat itu buka kitab. Karena antar manusia itu aturannya banyak sekali. Kita dengan diri kita sendiri aja ada aturannya. Dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman bisnis, dan semuanya ada aturannya. Ya, dan kita harus patuhi itu. Dan sulit mematuhinya karena nafsunya tidak terkendalikan, maka banyak saling menzalimi. Ya.
malah saling sikut menyikut, malah saling kita hancur menghancurkan, maka terjadilah perpecahan, perperangan dan sebagainya. Ya. Karena semuanya kehidupan kita ini diliputi oleh hawa nafsu dan syahwat. Maka beliau ini tadi berani menyampaikan karena beliau sudah merasakan dalam perjalanan hidupnya sampai menjadi ulama besar, enggak cukup ternyata. Sehebat apa kurang. Sempurnanya orang itu dia harus bersama Allah dan melibatkan Allah. Nah disitulah ya sampai Abu Bakar, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, ya itu, padahal Sayyidina Ali itu kunci ilmu sudah, nggak cukup. Padahal tambahannya cuma apa? Seluruhnya itu tambahannya cuma apa? Mulai lahir sampai meninggal, tambahannya cuma aja. Apa kata Rasulullah? Yang diminta oleh Sayyidina Ali sendiri, ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya? Seutama-utamanya untuk usul kepada Allah. Akhirnya jawabannya sederhana. Apa jawaban beliau? Dawamkan zikir. Cuma dawam zikir. Wah, ada pelajaran yang lain. Padahal kita juga sudah berzikir, tapi enggak dawam. Enggak istiqomah. Jadi tidak menimbulkan energi yang luar biasa. Saking luar biasanya istiqomahnya itu sampai kita meninggal aja, malaikat turun memberi bocoran. Jangan sedih kamu, jangan kecewa kamu. Jangan takut karena kamu sudah menistiqomahkan zikir itu tadi. Tuh hadiahmu surga. Cuma zikir. Nah ini. Alhamdulillah kita sudah memilikinya. Nah, zikir itu ternyata salah satu seluruh nama Allah itu tidak diberikan sama Allah kepada kita sebetulnya. Cuma satu tok. Rahman Rahim itu kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita di syariat cuma kita baca. Tapi kalau kita di torekat dan hakikat kita mewujudkan dengan ingat kepada Allah. Kalau baca dapat pahala, kalau ingat langsung Allah juga ingat kepada kita, langsung nyambung, terus Allah memberikan. Yaitu ingat Allah memberikan kasih, memberikan sayangnya. Rahman Rahim kasih sayang yang kita ditanamkan dalam jiwa kita. Terus kita istiqomahkan kasih sayang sehingga ia masuk ke dalam darah daging kita, tulang kita, pikiran kita, mata kita, mendengar semuanya itu sudah terbias dengan sifat Allah yang Rahman Rahim itu. Siapapun orangnya, kalau tidak terbias sifat itu tadi, dia tidak akan pernah bisa berkasih sayang yang seutuhnya. Kebanyakan cuma berpura-pura kasih sayang karena ada kepentingan-kepentingan. Jadi pura-pura terus. Karena tidak keluar dari sifat Allah tadi. Ya, maka sampai Allah mengatakan bersifatlah kamu dengan sifat Allah tadi. Setelah kasih sayang itu ternyata itu juga dia berandalan di akhirat nanti. Ada seorang pemuda yang luar biasa bercahaya-cahaya. Sehingga seorang para wali Allah, ya tahu, seorang orang sahabat melihat siapa gerangan orang itu, pemuda itu kok bercahaya-cahaya, apa yang diamalkan? Enggak ada. Cahaya itulah yang menimbulkan kasih sayang itu tadi. Kalau sudah kasih sayang, tidak ada permasalahan kan? Di rumah kalau timbul kasih sayang di antara kita, enggak ada masalahnya, cuma itu. Sampai-sampai para wali-wali itu karena zikirnya sampai kasih sayang penuh. Enggak peduli setan pun disayangi sama dia. Orang kafir pun disayangi. Nah makanya diperintahkan sebetulnya hasil kasih sayang itu ya yang kita sudah miliki tinggal apa dan kita optimalkan. Hasilnya kasih sayang itu luar biasa. Banyak dalil-dalil riwayat-riwayat yang menjadi andalan kasih sayang, terutama yang dikatakan pernah sering disampaikan ahli surga. Ada orang datang kepada Rasulullah, ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga. Apa amalannya?
Rata-rata orang yang itu perpikirannya pasti, ini ahli sholat malam, ya, hafal Quran dan sebagainya. Ternyata enggak. Puasa enggak. Ternyata berapa hari dia menginap di sana, ditanya apa amalannya, enggak ada. Ini qalbun salim. Damai hatinya, kasih sayang selalu sampai kepada musuhnya, kepada orang yang menyakitinya. Semua dia kasih, dia sayangi. Tanda kasih sayang itu apa? Tanda kasih sayang itu dia selalu memaafkannya. Nah ini. Sekaligus tidak cukup memaafkan, berbuat baik kepada yang dimaafkan itu lagi. Ini kuncinya. Maka dari itu, yang sudah punya zikir, ya, harus tumbuh itu. Hasilnya luar biasa. Luar biasa gimana? Kita ingin selalu mengampuni seseorang. Makanya nabi-nabi itu dianiaya, diapakan pun kuat dia. Kuatnya itu karena kasih sayang itu tadi. Justru yang menzalimi itu tidak bisa kuat. Karena cara kerjanya kasih sayang ini, memaafkan itu salah satunya kasih sayang. Ya, tanda-tandanya orang takwa itu kuat menahan marah. Ya, mudah memaafkan, berbaik-baik kepada yang memaafkan. Itu luar biasanya. Kita disitulah kita dapat luar biasa kedudukan orang memaafkan itu. Apa hasilnya? Pertama, orang yang menjalimi kita. Orang yang menjalimi kita itu kita mendapatkan sesuatu hadiah yang luar biasa sebetulnya. Pertama, kita bisa sehat, bisa kuat, bisa lapang. Padahal dizalimi. Tapi karena kita nggak mengerti mindset berpikir kita ini salah, kita nggak dapatkan. Yang kita dapatkan yaitu tadi sakit hati, jengkel, marah, ya, stres yang menimbulkan penyakit, yang menimbulkan masalah, yang menimbulkan nekat, yang menimbulkan huru-hara. Padahal kalau kita mengerti pun hasilnya nggak bisa juga. Karena tidak ada transportasi kasih sayang yang dari Allah diberikan kepada kita, yang Allah sampaikan, setelah aku berikan kepada kamu kebaikanku itu, maka kamu juga, aku telah berbuat baik kepadamu, maka kamu harus berbuat baik, bagikan itu kasih sayang itu. Ya. Kasih sayang itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Coba contohnya, kita dizalimi orang. Pertama, kalau tidak kita maafkan, bayangkan pahalanya dia kita ambil. Ya, jadi pahalanya diambil. Apa yang sakit, apa kita dia yang sakit. Terus dosa kita diberikan lagi kepada dia. Duh ya apa sih? Pahalanya diambil. Langsung nol dia, nggak punya apa-apa. Malah ditambahi dosa kita yang diberikan kepada dia. Kan itu luar biasa itu. Kenapa kita nggak mau memaafkannya itu tadi? Kan gitu ya. Nah, jadi tanda orang sabar itu yang memaafkan itu. Terus kedua, orang ini kasihan sudah. Pasti ciloko orang ini. Ya, bilang tidak dia masuk neraka. Seperti halnya contohnya seorang ahli ibadah, seorang perempuan ahli ibadah, siang dia puasa, malam dia tahajud. Neraka jahanam. Karena dia sering menyakiti hati orang dengan ghibah dan sebagainya. Kan kasihan. Nah, karena kita ini syiar menolong orang, menyelamatkan orang, kasihan, maafkan, tambah luar biasa. Kenapa harus dimaafkan? Katanya sampean itu syiar, apalagi kiai ingin memperbaiki orang. Tadi dia sudah rusak itu gara-gara menjalimi kita, terus kita maafkan, kan kita menolong, nggak jadi dia di azab Tuhan, nggak jadi masuk neraka. Kita tuh nolong itu, memaafkan itu. Pahalanya gimana lagi? Tambah lagi. Kan kita disuruh tolong menolong dalam kebaikan. Dalilnya tahu, tapi cara menyelesaikannya kadang-kadang kita malah kalau orang itu celaka tambah seneng kapok muka apa.
Kualat kon. Ini yang salah kita. Padahal itu banyak peluang untuk kita bayangkan tadi. Dosa kita diambil, pahalanya dikasihkan kita. Umpamanya sak kampung musuh kita, masalah sak kampung pahala dikena awak dewi langsung bambung sak kampung itu. Makanya Nabi itu kalau dimusuhi sak deso. Makanya tambah kuat Nabi itu. Ente enggak. Ente sing dadi musuh. Nah ini itu mindset berpikir kita sering. Padahal cuma tak sepuroni ngono tok lho. Gak kalong apa-apa. Tapi kita mendapatkan ada lagi satu yang luar biasa dijanjikan Allah. Yaitu orang-orang terzalimi itu. Ya dia kalau berdoa sampai dikatakan saking luar biasanya. Ya toh, orang terzalimi itu sampai ke hatta kamu orang kafir sekalipun. Hatta orang kafir sekalipun kalau dia berdoa tidak ada hisab. Nah itu kan kita punya sesuatu simpenan, wah ini kesempatan ini. Dengan dizalim ini saya berdoa, bukan doakan orangnya itu. Kita punya masalah yang belum selesai-selesai kita itu, baru kita bagi lagi mudah-mudahan orangnya juga diampuni oleh Allah. Nah itu kita sudah menyelamatkan dia dari azab Allah, kan kita tolong. Jadi double-double itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita periksa diri kita mau masuk bulan puasa ini ya. Di mana kiranya saya dulu itu dijengkelkan orang, apalagi orangnya sudah mati, kasihan nunggu ampunan kita. Karena urusan ini Allah tidak ikut-ikut lagi antara manusia. Sampai nggak disepuroni ya gak iso Allah menyepuroni. Tolonglah dia orang-orang itu masuk syiar sama menyelamatkan orang. Orang-orang sudah meninggal yang tidak ketemu kita lagi. Saya maafkan, saya ikhlaskan. Seperti halnya namanya Abu siapa itu namanya? Aduh Tom tadi yang ahli surga itu tadi. Ya. Nah, ini. Kita maafkan. Kita lihat. Mungkin ada saudara saya pernah menyakiti. Kadang-kadang bukan orang lain, keluarga kita sendiri kita nggak mau maafkan. Bahkan saudara kandung kita pun kadang-kadang kita nggak mau maafkan. Kenapa? Ya seperti katakan tadi. Padahal sampai dengar ceramah, oh kalau gini. Dengar tapi nggak bisa. Karena kita didominasi oleh nafsu dan syahwat tadi. Nah tetapi kalau sudah kita ditalkin zikir gini, kita punya peluang untuk itu. Nah, sampai peluang ini nggak dipakai. Jadi betul-betul zikir itu tidak teraplikasi, tidak masuk ke dalam diri kita. Kita ingat-ingat sopo, biar ya Allah, kita maafkan semuanya. Ya dong. Nah, jadi setiap orang yang menyakiti kita dan sebagainya, maafkan. Ya, nah itulah yang perlu disampaikan. Karena masa sekarang ini, Masya Allah, orang kesinggung sedikit aja sudah sensitif orang sekarang ini. Gak kenean. Ya toh? Nah, istilahnya budaya-budaya Jawa, yang dulu totok romo dan sebagainya ditambah agama pun sudah tinggal cerita lah. Tapi kita lihat di masyarakat begitulah orang wis rojo tego. Ya. Nah, maka dari itu saya mohon apalagi bulan puasa, ayo ya untuk mendapatkan tadi itu kita maafkan. Jadi kita termasuk juga menyelamatkan orang ini dari azab Allah. Masya Allah, Allah itu senang sekali. Ya toh, Allah gembira sekali. Dan kegembiraannya itu kamu akan dilipat gandakan apa yang kamu lakukan tadi. Karena ini seperti kata tadi, mudah tapi berat. Nah, tapi insya Allah kalau sudah punya zikir ini, sebetulnya itu otomatis akan terdorong kita ke sana. Kalau belum berarti zikirnya ini masih lebih dominasi nafsu daripada zikir yang menguatkan imannya. Itu nah ini kita hantam lagi. Istilahnya mungkin masih lawama, mulhama, belum mutmainnah. Nah ini harus ada perlawanan memperbaikinya. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa tadi. Yang sebetulnya ya toh, hidup ini banyak sekali yang menzalimi kita.
Tapi kita juga nggak dapat apa-apa, karena kita balas zalim juga, podo zalimi akhirnya. Padahal seharusnya dapat, tapi sampai balasnya nggak tahu, sampai zalimi juga. Dua-duanya nggak dapat apa-apa. Yang seharusnya kita dapat. Karena didomasi dengan nafsu masih sampai roh dalile gak iso. Bahkan sampai nanti mengatakan, padahal tak upaya no gak iso. Gak bisa. Makanya dalil-dalil itu percuma. Kalau sampai dinominasi nafsu, sepertinya sering kita upas tuh balik disampaikan. Ya tuh, kapan orang-orang beriman itu kapan kamu serius? Karena orang selalu iya yang gampang kapan itu wis tuwa. Engko wis anakku wis dadi kabeh, mbok dadi apa, dadi genderuwo apa dadi apa karo. Kapan jan Allah? Allah tahu nih janji-janji tok ae. Ditakoni kapan? Lho wis aku cukup, aku ngerti, aku wis paham. Memang paham, seperti orang dulu, sudah tahu kebenaran itu. Bukan nggak tahu dan bukan kitab, sudah paham. Tapi waktu yang senggang kamu tidak pernah serius dekat kepada Allah, hatimu tetap menjadi batu keras, nafsu, fasik. Makanya sering saya sampaikan, ada ulama ulama jahat, ada ulama raja tega. Ilmu, celaka orang yang berilmu, sering saya sampaikan. Kalau ilmunya tidak bisa sampai kepada Allah. Alat untuk mencapainya itu yang menggiring, itu zikrullah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati, ini sangat penting ya. Apalagi yang sudah umur tua-tua, mau apa? Mau apa? Seperti saya ini, mau apa? Ya, tinggal tunggu narik arisan ya. Supaya sampean nggak mati, ini perang jihad binafsi. Kehebatan itu bukan mengalahkan musuh, ya toh. Ya, masih musuh tidak salah, masih musuhnya itu enggak kalah, sampai enggak tanggung jawab, sampai enggak ikut berdosa. Tapi kalau sampean yang kalah, sampean berdosa. Maka yang hebat itu bukan memenggal musuh, tapi kamu bisa memenggal hawa nafsu ini tadi. Ini perangnya ini. Jadi torekat itu, syariat itu keluar, hakikat itu ke dalam. Perang besar itu perang kecil. Kan gitu ya. Makanya karena perang kecil nilainya. Ya. Nah, ini perang besar. Nah, perang besar ini kamu akan mati syahid. Tidak akan pernah mati lagi. Enak kan? Katanya mau panjang umur. Nah, cuma pindah yang lebih baik. Lebih nikmat, lebih lama. Ya. Sampai mau enggak kalau rumah, kebetulan punya rumah gubuk, melarat. Kan gitu ya, kurang nikmat. Terus dipindah yang lebih baik, lebih nyaman, mau kan? Pasti mau kan ya? Jangan kesannya mati, ini wow mati rek. Nah, itu berpikir sampean lu cepet gitu. Saya akan pindah kata Allah, dan siapa yang mengatakan mati orang yang syahid, dia tetap menerima nikmat rezeki dari cuma kamu enggak paham. Nah, enggak pahamnya ini. Sekarang kalau sudah paham, oke. Sampean enggak mau pindah ya pasti pindah yoan. Gak bisa, aku gagal tetap pindah. Makanya pindahnya jangan dipikirkan bagaimana supaya kita dikatakan syahid yang tidak mati tetap menerima nikmat rezeki dari aku. Ini harus kita perjuangkan. Jadi sampean di sana seneng. Kalau sampean sudah tahu persis, ya itu pasti saya dapatkan. Sampean mau meninggal, anak-anak sampean, ojo mikiri aku. Jangan sedih. Aku itu enak dok ini. Kan gitu ya? Ya gitu. Iki enggak pada bingung, ya apa Pak? Iya aku amale kurang gak ngerti ya apa wedok kono. Lah kon tak tinggal ya apa? Iya Pak, mek sampean tinggal ya wis pada bingunge. Cuma apa itu? Sedikit aja. Cuma sedikit.
Makanya saya sudah sampaikan sering, sholat isinya zikir. Yang menimbul khusyuk. Sabar isinya zikir. Khusyuk isinya zikir. Syukur isinya zikir. Udah semuanya sumbernya dari situ. Nah inilah makanya tinggal barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah. Memeranginya ini. Nanti Allah tunjuki jalanku. Maka dari itu kita tidak terlalu banyak, orang-orang bertorekat itu tidak banyak-banyak membahas sebetulnya. Kenapa dari hasil zikir itu sendiri kita bukan memahami, bukan mau. Hasil memahami itu bukan kita menyampaikan, bukan. Seperti kan, biar saya sampaikan sampai enggak pernah paham. Pahamnya tadi itu yaitu sesungguhnya inna fi khalqil samawati wa waqtilafil laili wan nahari ayati ulil albab. Ya toh. Terjadinya penggantian siang dan malam itu susah, senang, susah, untung, rugi, sehat, sakit, hidup, mati. Itu pergantian. Hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami itu tadi. Siapa orang itu? Alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa duduknya berdiri terus saja. Masih sampai ndak buka ketep itu podo buka. Dibuka sama Allah. Langsung Allah yang berikan yang dikatakan ilmu yang langsung transportasi dari Allah lewat guru kita dimasukkan. Itulah bibitnya zikir itu. Nah zikir ini supaya berproses mengembang dipelihara. Iki mari ditalken wis dak dipelihara. Ndak ada hataman, ndak ada siraman, ndak ada ziarah. Sampai mereka ziarah itu ya apa sih? Orang tua rohani kita, pejuang-pejuang itu mau. Kamu tidak termasuk bersyukur kepada aku sebelum bersyukur kepada orang yang berbuat baik. Rasulullah itu setiap tahun sekali dia ke Baki berdoa di situ. Untuk pahlawan-pahlawan yang berjuang. Itu satu sistem sudah diberikan oleh pengarah guru kita. Ya. Makanya nyelengi. Ya. Nah, jadi ini sistem ini harus dipenuhi. Mari ditalkin terus tidak disirami. Biar bibitnya unggul, biar yang nanam ahli, biar tanahnya subur, gak disirami, mati. Itu sistemnya harusnya. Nah maka dari itu, dengan sistem torekat khususnya torekat Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Solaya, yang mursyidnya Syekh Ahmad Sobir Wabatajul Afin radhiyallahu anhu. Semua pengetahuan maupun dia kiai sekalipun. Loh kenapa harus kiai Ustaz? Loh, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah di ulama besar belajar torekat itu. Imam Ghazali lagi sudah profesor. Baru belajar torekat. Ternyata pelajarannya enggak ono. Loh kok enggak ono pelajaran ini? Makanya enggak ada kitabnya. Ikuti jalan orang-orang kembali. Melok wae guru nih, tutno gurumu. Ikut yang mana yang kita ikuti? Ruhnya. Ikuti. Masuklah ke dalam orang pilihanku. Luarnya ini nggak usah ngikuti. Syariat itu sih kadang kamu lakukan. Nah, syariat itu ngikuti guru, syariat itu ngikut dohirnya. Ustadznya kamu ikut dohirnya bukan rohaninya. Makanya dia nggak nyampe. Syariatnya kita ikut guru ahli fikih, hakikatnya kita ikuti guru ahli tasawuf. Cuma zikir, dia zikir kita zikir selesai, sama frekuensinya nyambung. Ikuti, nggak buka kitab, bahaya kalau buka kitab. Makanya sekarang di YouTube itu banyak terbuka ilmu hakikat. Bukan salah, benar semua itu. Bukan salah. Ini saya sampaikan ya. Itu banyak sekarang ini. Bahkan ada yang dari Suralaya, ada di Mojokerto, ada di Jakarta. Hebat-hebat tuh. Bagus. Tetapi di sini beliau juga itu berani menyampaikan. Sebenarnya tidak boleh disampaikan. Berani. Tidak boleh, bahkan dalilnya ini
Hadis-hadisnya aja dulu itu yang memegang itu siapa? Itu kalau dia sampaikan bisa dipotong lidahnya. Siti Jenar, Al-Halat dibunuh itu gara-gara menyampaikan sir rahasia ketuhanan. Tidak boleh. Itu khusus ulama. Khusus ulama. Terus khusus itu bukan untuk disampaikan, untuk pribadi, untuk dia mendapatkan keyakinan yang utuh. Sampai-sampai sepenuhnya dia manunggaling Gusti, perkataannya, perkataanku. Kalau dia melempar dengan, dia butuh itu, harus punya itu. Sampai itu cuma ikuti aja. Nah ini kadang-kadang sampai dipaksakan untuk itu. Sedangkan mendapatkan itu, kita lihat sejarah Rasulullah itu berapa tahun untuk mencapai itu. Holwatnya aja 15 tahun. Mungkin dia juga mendapatkan puluh-puluh tahun. Ente langsung belajar, langsung diberi itu. Seakan-akan sekarang ditalkin, nanti malam kerjakan 40 hari, langsung sampai bisa manunggaling Gusti. Gusti apa? Hati-hati. Jadi itu benar untuk sifatnya pribadi. Di kitab Sirri Asrar juga disampaikan, kalau Rasulullah itu orang awam sampai orang hawas. Kalau wali, torekat ini sebetulnya khusus ulama. Makanya zaman dulu torekat ini tidak boleh juga. Persyaratannya harus sudah alim. Zaman dulu begitu. Harus orang alim, orang berilmu, harus tobat nasuha, harus ujlah. Untuk memperkuat dia karena dia ini punya tugas untuk umat. Dia harus punya power yang besar. Nah, Abah pernah ditegur juga, tapi kita Abah ini torekat nih cuma sampai dizikir. Abah nggak belajar hakikat. Abah tidak mengajar hakikat, bahkan tidak membuka kitab-kitab hakikat. Enggak, cuma zikir itu masih syariat. Nah, cuma syariatnya sudah berjalan digiring oleh zikir untuk menuju ilahi anta maksudi ke Allah. Cuma sampai di situ, makanya dimulai. Kita mulai dari mana? Torekat itu membenahi sebetulnya. Ibaratnya gini, kalau syariat itu perahu. Perahu ini kita mau tahu seimbang atau bocor enggaknya harus ditaruh di air. Perahu ini syariat, air itu torekot. Setelah taruh situ, oh baru tahu ini bocor, ditambal. Oh ini kurang sembang dibenahi. Seperti itu sebetulnya. Ya, kalau enggak nanti kita mau ke Allah langsung dinaiki. Kan gitu ya. Makanya seperti tadi itu contohnya, kenapa Nabi Khidir itu naik perahu di lubang? Ya gitu. Nah kalau sudah lubang, ya enggak seimbang, harus ditambal. Baru seimbang. Nah maka dari itu, khususnya torekat Qadiriyah Naksabandiyah dipimpin Pangersa Abah Mursyid kita. Torekat ini sama Abah ini sudah, Abah itu termasuk mujaddid, diperbarui supaya mudah, supaya gampang. Sampai orang yang paling bodoh pun bisa. Sering saya sampaikan, karena cuma mengikuti aja. Biar buta sekalipun kalau dia mau dituntun oleh guru kita, ya tuh, seperti halnya ditanyakan Sayyidina Ali tadi, cuma mendawamkan zikir. Akhirnya Rasulullah ditanya, dawamkan zikir, bagaimana caranya? Nah itu tadi, maka dia ditalkin tadi. Jadi belajarnya itu bukan langsung hakikat, langsung bertemu sama Allah, bukan. Pertama-tama yang datang ini kan, nah ini, yang datang ini ijazah nasrullahi wal fatu. Kalau sudah pertolongan Allah datang, berbondong-bondong orang datang. Ini kayak ini banyak, berbondong-bondong ini pertolongan Allah datang. Tapi sampean ini macam-macam. Ada yang masih delewer, ada yang masih gini atau gini. Nah ini maksudnya datang ini mau disuruh kita benahin gitu loh. Nah ini risikonya ini yang benahin ini, bukan datang ini sudah
takwa semua, ikhlas semua, enak pol. Iki tekone musing no ustaz itu kadang-kadang. Nggak apa-apa, memang punya tugas. Kan nih, ono sing gini, ono sing gini, ono sini. Memang tugas kita. Makanya fas'alu ahla zikir, kita diberi keahlian. Salah dewe kon dikai ahli. Kalau nggak ahli gak teko, gak dititip no ente. Gak dititip no abah anem kalau nggak ahli ya. Nah, abah ini ahli, makanya mau dia kiai, mau dia preman, mau dia orang zalim, semuanya diterima. Tidak ada yang diterima. Dan semua bermasalah. Masalah di mana? Kadang-kadang ilmunya cukup, imannya yang enggak. Gitu. Kadang-kadang imannya bagus, tauhidnya enggak. Cuma dua ini yang masalah. Apalagi namanya kiai. Ya itu. Karena dengan preman sama. Kalau enggak bertorekat minta maaf. Ya itu. Sama-sama jadi premannya. Keras kan? Jadi teroris kan sama dengan preman. Ulama itu. Premannya itu ya itu juga keras. Ya kan sama. Masalahnya cuma iman tauhidnya yang kurang. Dah sama penyakitnya dua-duanya. Makanya saya dulu waktu ditalkin Abah Anom, saya ditalkin, berarti saya ini sakit diberi obat. Karena penyakit hati itu namanya obatnya cuma zikir. Dalilnya kan gitu, tiap-tiap penyakit ada obatnya, penyakit hati zikir. Saya lihat di belakang saya ada kiai, berapa kiai. Loh kok kiai kok ditalkin juga? Saya ini orang jalanan ditalkin kok sama, kok nggak dibedakan? Berarti penyakitnya sama, karena obatnya sama. Ya, taunya sama itu karena obatnya sama. Loh kok bisa? Sekarang kita baru tahu. Dulu nggak ngerti. Nah Imam Ghazali itu kurang apa alimnya? Ya sih diobati. Bukan diobati pinternya, diobati hati ini. Karena hati menentukan di dalam diri manusia ada hati. Kalau rusak semua. Makanya lagu jagalah hati, tombo hati. Tapi dibuat nyanyian tok. Ya, jadi bukan menghina kiai, bukan loh ya. Ini kenyataannya begitu. Ya, mau kiai kek, mau apa kek. Kita lihat di Abah itu ya Profesor Hamka datang, profesor ini datang, semua tokoh-tokoh, ya talkin. Nah, jadi imannya dibenahi dulu. Jadi imanakum bikasauti la ilaha illallah. Tata imannya dulu. Karena tanpa iman gak dipanggil sama Allah. Kan itu ya? Tanpa iman, ya ayyuhalladzina amanu, panggil, diperhatikan, diberi motivasi. Karena orang beriman ini belum sempurna. Ya toh, harus dia jadi mukmin muslimin ya. Belum. Makanya di surat di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada orang Badui datang, "Ya, saya sudah beriman." Dibisiki Rasulullah kepada malaikat, "Sampaikan iman belum menyentuh." Nah, efeknya apa? Efeknya apa? Dia masih berislam, sholat, puasa, zakat. Nah, dikira orang itu kalau sudah sholat, puasa, apalagi haji balik-balik, itu beriman. Dikira seperti Imam Ghazali dan sebagainya itu sudah beriman. Kalau ulama mungkin imannya sudah bagus, cuma masih turun naik. Orang awamnya sama sekali, imannya cuma berapa persen. Makanya banyak hal yang dilakukan, ibadahnya jalan, maksiatnya masih jalan juga. Itu yang habisnya di situ. Makanya dia mulai menata ulang, ternyata iman yang masalah dengan tauhidnya. Nah dengan iman yang bagus itu pertama, utuhkan imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha. Barusan ditalkin tuh 3 kali aja sudah diampuni 12.000 dosa besar. Jadi ditata betul, tata ulang, Pak. Ini jadi mursyid itu, ini tugasnya itu nolong, menata, amar ma'ruf nahi mungkar, itu begitu. Harus dia selesaikan.
tanggung jawab. Setelah imannya sudah bagus, tauhidnya dibersihkan dengan ismu zat. Kan dua aja itu yang penting. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, aku haramkan api neraka jahanam. Dinulukan. Kalau dia mati waktu dia dalam keadaan zalim, pasti masuk neraka. Ya tahu. Yang paling banyak yang diperiksa dulu masuk neraka ya ulama, kiai. Hati-hati jadi kiai. Salamu dewe belum jadi kiai. Coba baru gak dito enak. Karena sudah jadi kiai baru tahu, sekadung Pak. Nah, bayangkan 12.000, nggak mungkin sama punya dosa 12.000 dosa besar. Itu belum diri selesai. Nah, ini begitu. Lo kok cepat? Lo dalilnya tadi kan begitu mudah, cepat nama. Karena itu perintah Allah dan Rasulnya, itu janji Allah. Aku haramkan api neraka jahanam, selesai. Terus orang ini pahalanya kurang karena nggak pernah berbuat sedekah dan sebagainya. Jadi istilahnya dia sudah ditransfer itu sebelum melakukan. Karena ada janji Allah, laki-laki yang berzikir, perempuan yang belum minta ampun, cuma baca itu sudah diampuni kena zikirnya itu. Belum minta ampun, belum melakukan disiapkan pahala tadi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Kalau ditimbang kalimat la ilaha illallah itu, niscaya lebih berat kalimat la ilaha dari zikirnya itu. Lu ya apa sampai? Kalau itu sampai lewat, apanya? Overload ya. Kebebasan. Hasilnya itu bisa mengampuni istri kita, anak kita, penuh lagi. Sampai tetangga kita, sampai sak kampung, sak deso. Sampai amar ma'ruf nahi mungkarnya itu sir, tidak kelihatan. Tapi sudah menolong orang. Nah, ini luar biasanya zikir. Torekat itu enggak sembarangan. Nah, setelah selesai, berarti orang ini yang kotor tadi, yang jembuk tadi, yang enggak diakui nanti, enggak punya nilai, sudah punya nilai di hadapan Allah dan para malaikatnya. Baru dia diundang, dibawa usul kepada Allah. Kalau di syariat gak bisa Pak. Pak gimana Pak, saya mau kenal kotor ngono apa cidek nang Allah ya gak iso. Bener, gak salah, tapi gak nolong. Karena gak punya cara, gak punya metode, gak punya pengetahuan untuk itu. Nah, makanya dia harus menekat kepada hakikat. Secara lewat torekat baru bisa nolong orang yang paling banyak pun bisa. Ya, nah, iki enggak salah titik aja di neraka. Bahkan zikir aja neraka jahanam itu bid'ah. Lah wong zikir di neraka ya apa sih? Nah ini. Jadi torekat ini menata ulang. Jadi kalau kita mau nata ulang itu ya, umpamanya kalau orang biasa harus ditata, apalagi kiai yang punya umat harus ditata ulang itu. Maka saya sering nyampaikan, fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun tuh bukan orang belajar zikir. Untuk menata hati siapapun yang ahli nahu, ahli tafsir, ahli ibadah, ahli ilmu, itu harus ditata ulang. Untuk menjaga semua itu kalau enggak dengan zikir, hatinya jadi fasyid, itunya yang menjaga. Eman kasihan. Jadi dia wajib belajar itu untuk menjaga keahliannya di bidangnya masing-masing itu, jangan sampai rusak. Jadi bukan, pasal zikir untuk orang belajar zikir. Enggak. Untuk menggiring amal sampean yang sedikit, yang banyak, jangan sampai hilang. Karena yang ngantar kepada Allah itu zikir itu. Sebetulnya enggak ngantar. Sampean zikir, tek gitu Allah sudah ngejar. Cepatnya di situ. Kalau sampean ngejar Allah, sampean cepet kaya apa ya enggak mungkin. Sampean nguber harus induk ini gak iso.
Apa mana nguber Allah, cuma sampai tek langsung istilahnya dikasih bibit sama guru kita, aksesnya langsung Allah turun memberikannya. Kan gitu ya. Jadi cepat sekali. Nah, sudah begitu, nah baru sampean dibawa ke Allah. Nah, ya Allah, ini hambamu. Kenapa dibawa? Yang bawa ini paham. Pahamnya di mana? Wahai Muhammad, kata Allah. Kenapa kau bawa ke sini? Tidak kau dandani dewi. Ya Allah, kata Allah sendiri, wahai Muhammad, kamu tidak bisa beri petunjuk kepada orang kamu cinta itu. Aku, kata Allah, sampean yang bisa. Berapa nabi kepada anaknya nggak bisa. Maka aku bawa, ini namanya langsung sampean dibawa ke Allah. Jadi ini dibawa ke Allah, wusul ke Allah. Sekaligus maintenance-nya kamu terjaga terus. Di mana ada kamu sekarang, di situ ada aku. Diberilah dia dulu pengetahuan, belum pengetahuan masih. Untuk motivasi, untuk mencapai itu. Turun, mulai dia benahi. Ini masih embrio, masih kecil. Makanya namanya masih bayi maknawi. Dari anak rohani, dari anak guru kita, maka dituntun, dia dituntun. Mulai masuk amarohnya diganti lawama, lawamulhama. Sampai mutmainah, rodiyah dan selanjutnya. Sampai mutmainah, baru sampai itu dipanggil, diundang. Nah ini ada proses harus diikuti. Nah mengikutinya cuma zikir, kok itu kan cuma istilahnya cerita. Jadi kelihatan prosesnya ya. Padahal wis gak ono malaikat, ndak ono iki gak ono kabeh wis full Allah wis. Aslinya gitu, ini cerita. Sandiwarae ngono prosesnya, aslinya cuma zikir. Nah, di situ wahai mutmainnah, irji kembalilah kamu dalam Tuhan. Kalau sampai mati, di situ sudah ada Rasulullah, masuklah kalau dalam jamaahku. Di situ ada Nabi, ada syuhada, solihin. Nah di situ kalau sampai meninggal, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Tidak bisa budali jannah, tidak bisa. Kalau belum sampai disuruh turun, umatina, sampai menek umat. Umat yang mana? Yang mau, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi sampai kok gak gelem, lah wis gak apa-apa, gak nanggung dosane, kok bingung. Yang mau. Yang nggak mau, nggak mau. Kata Allah, terserah kamu mau, beriman boleh, enggak ya enggak masalah. Ya, kamu enggak nanggung dosa. Jadi jangan bingung orang kepada yang enggak mau. Jangan bingung kepada orang, ini kan kita bingung pada orang yang enggak mau. Ya apa bingung, apa bingung? Oh enggak mau kok bingung. Nah yang mau kita siapkan fasilitas. Lihat toh? Nah terus dibenahi. Naik lagi, mulai naik dia makom-makomnya itu tadi, ya toh. Tadi cuma diberitahu, nah terus dia suruh turun, ummati. Nah baru dia masuk ke dalam orang pilihan, nah penerus anbiya war mursalin. Nah berarti dia kalau sudah diundang itu dia berarti wukuf di sisi Allah. Sudah sampai di situ toh berhenti sudah, turun. Enggak sampai mau cipat Tuhan, zat Tuhan apa diselidiki, enggak lah. Enggak nututi sampean. Kita disuruh di tempat sebaik-baiknya itu cuma wukuf. Ya toh? Nah, istilah wukuf itu berhenti di sisi Allah. Setelah berhenti sebentar di situ bersama Allah, turunnya juga kita enggak ngejar-ngejar Tuhan lagi. Bersama Allah turun benahi menungso. Berperang melawan kemungkaran. Seperti orang haji. Arafah, wukuf di Arafah itu bersama Allah. Baru memerangi setan, melempar setan. Setelah melempar setan menang, baru di Arafah. Subhanallah, alhamdulillah, wala. Memuji Allah atas kemenangan. Bukan kemenangan dari kita. Karena pertolongan Allah, karena bersama Allah. Makanya haji itu begitu. Setelah itu, ya toh, di tempat-tempat perputaran di Ka'bah itu ada tempat apa shokat. Di situ berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan gitu ya.
Selanjutnya, nah kamu dapat itu tadi hadiahnya. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Nah setelah itu baru sa'i. Sa'i itu urusan dunia dan syiar. Ya, lihat riwayatnya itu. Ya, Siti Hajar itu. Mencari air dunia itu. Nggak dapat. Jadi ikhtiar dengan tawakal. Ikhtiarnya dicontohkan oleh Siti Hajar. Tawakalnya contohnya Nabi Ismail. Jadi tawakal kita itu harus seperti Nabi Ismail, seperti bayi. Kalau ikhtiar ada yang diikhtiari, kalau tawakal tidak ada yang diikhtiari tapi diadakan oleh Allah yang enggak ada. Itu tawakal. Ya. Nah, tapi kita tawakal kadang-kadang enggak jadi karena tawakalnya masih pakai akal. Saya tawakal tapi mana. Makanya dicontohkan bayi seperti itu baru bisa barang siapa bertawakal segala kekurangannya aku yang mengadakannya itu harus seperti bayi. Ini akal kita masih dipakai. Ikhtiar pakai akal. Ya, tawakal. Ya, nah, itu pakai iman. Gitu. Nah, jadi prosesnya untuk mencapai hakikat bagaimana? Itu terserah Allah kalau kamu dipilih. Baru diberi pelajaran tadi. Kan itu ya? Nah, pelajarannya kamu tahu sifat Allah, hafal Allah, semuanya tahu. Kamu diberikan wawasan yang luas memahami ketuhanan itu. Khusus. Tapi aksesnya sudah sampai selesai sebetulnya. Makanya kadang-kadang saya kok berapa tahun tidak berhasil. Bertorekan tidak berhasil. Maksudnya mau sampai kemana kamu? Berhasilnya itu kayak apa sih? Mau sampai kemana? Berhasil itu kamu sudah di sisi Allah selesai. Sudah jangan kemana-mana lagi. Iya karena budua, iya karena barang siapa tetap di jalanku nggak berubah, tetap istiqamah, baru Allah hudukan hujan yang banyak. Setelah hujan yang banyak, baru tumbuhlah semua pengetahuan itu tadi. Maka berkembanglah pengetahuan itu. Jadi kita nggak mengejar pengetahuannya itu tadi masa ketuhanan, apalagi masalah ruh. Urusanku kata Allah. Sedikit sekali pengetahuan yang aku berikan kepada kamu. Mana urusan ruh itu? Ya talqin itu. Kalau kamu sudah ditalqin ya bersama Allah. Karena itu sebagian ruhku. Wes aja di anuman dibahas enggak bisa, itu sedikit. Itu urusanku. Jadi urusan kamu sampai pohon tadi yang digambarkan seperti pohon di surat Ibrahim itu seperti falsafahnya itu di surat Ibrahim itu seperti pohon yang akan menghujam ke bumi, itu jikir khofi. Keluar jikir jahar. Dan setiap saat berbuah amal kita. Kita berikan kepada kita, orang lain. Kan begitu ya? Itu falsafahnya begitu. Nah, sampai cuma di situ selesai kita. Kecuali sampai diberikan, nih kamu mau tak jadikan wali. Nah, sampai diberikan. Sampai bisa manunggaling Gusti. Nah, ini diceritakan itu pengetahuan sekarang diceritakan itu cocok, penceritakan sudah bagus ceritanya. Benar menurut pandangan hakikat. Tapi kalau diajarkan tidak bisa. Bahkan ada ancamannya. Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan dalam Sirri Asror. Itu namanya Sirri Asror. Sirri Asror itu rahasia di atas rahasia. Rahasia kalau disampaikan jenenge rahasia bisa. Tapi dia tahu orang-orang ini. Saya tidak menyalahkan. Tahu persis, bagus. Cuma kadang-kadang ngelindur titik. Tapi malah tauhidnya sempurna. Kadang-kadang ngelindur titik, nambahi halusinasi itu keluar juga. Setelah saya kan, ya toh, karena saya pernah lewat situ jadi saya tahu. Nah di situ orang lu, gimana urusan tahu? Saya kan pernah di situ ya tahu. Kalau dia baca buku toh ya nggak tahu. Sampean cerita, sampean ke Amerika pulang, sampean cerita. Tidak bisa diceritakan semua ya. Tapi menurut teman sing asli ya budalo dewe. Makanya yang namanya ilmu di kitab atau cerita nggak bisa sempurna sebelum kamu datang sendiri ke tempat itu. Sebelum kamu dekat sendiri kepada Allah supaya kamu tahu persis siapa Tuhan itu baru kamu harus ke Allah. Kalau tidak kamu cuma tahu ceritanya jadi tukang cerita.
Tur iso ngomong, iso dongeng, iso nulis ngono bakal sengsara. Jadi saya harapkan bahwa Bapak Ibu jangan sampai terpancing di hakikat itu bisa pendek umur, putus rahmat. Tapi beliau-beliau menyampaikan, berani menyampaikan, saya berani bertanggung jawab. Karena ini seakan-akan ada perintah bahwa ini sudah boleh diungkapkan. Karena zamannya sudah semuanya terbuka. Tahu, ancamannya tahu. Ya terserah, saya cuma kalau dia tahu, mbaknya itu tidak ada masalah dia. Tapi ente jangan jadi masalah. Kalau dia tahu nggak kena masalah karena dia tahu persis atau dapat petunjuk dari Tuhan, sampean dia nggak masalah. Tapi ente yang belajar bisa jadi masalah. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah sampai di posisi sisi Allah, kalau memang kita mau diangkat derajatnya lebih lagi sebagai penerus Anbiya Mursalin, sebagai tokoh sentral atau termasuk masternya, sampai pasti diberikan pengetahuan itu, tapi tidak lewat orang. Seperti Abah menyampaikan kepada saya, Lik, kalau bibit itu sudah ditanam, syariatnya kamu cuma nyirami. Ya, sambil mengamalkannya. Ya. Tapi tumbuhnya dia keluar daunnya dan sebagainya bukan urusan kamu. Makanya tadi urusan ruh itu urusan Tuhan, ruh itu sebagian dari Tuhan, bukan urusan mulai itu urusanku. Gak bisa kamu membahasnya itu gak bisa, karena itu rasa. Maka rasa itu rahasia, hanya orang-orang setiap pribadi yang bisa memahami. Kalau dia sudah sampaikan pada orang gak bisa. Lah saya mau kepingin ke sana, barangkali saya ada takdir ke sana. Makanya dikasih aksesnya itu lewat zikir tok. Mentoknya sampai di mana. Seperti ini orang masuk akabri, sama-sama perwira, ya toh. Pangkatnya sampai sama-sama bintang 4-nya. Mentok di situ. Ya, mau bintang 5. Nah, tapi bedanya ada yang diberi tugas, ada yang non tugas. Nah yang non tugas sudah selesai, yang ini terus, nah ini diberi pengetahuan khusus. Ini nggak bisa masuk ke situ, biar diceritain dia nggak bisa melakukan. Cuma cerita, oh iya bener, aku kepingin ya gak iso. Itu nggak ada sekolahnya, itu langsung di, istilahnya kalau di bahasa politik itu sudah politis itu. Nggak dipelajari. Ya toh? Nah maka dari itu, hati-hati, ya toh, barangkali sampai kepingin ke sana, lewat ini bisa, bukan nggak bisa. Nah, tapi sampai enggak mikir, saya duduk di sini, Tuhan itu ini. Sampai ada yang mengatakan, kok semuanya Allah. Nah, sing nyolong itu dari Allah juga, nah. Karena bingung nanti. Nanti yang nyembah Allah itu Allah juga. Nah terus kayaknya ini sopo. Kalau saya paham itu. Apa diceritakan rodok soro. Ngeluh. Makanya banyak yang sinting. Akhirnya banyak yang gak sholat. Akhirnya banyak yang justru kufur. Kalau tidak mulai dari torekat itu tadi. Sampai-sampai sudah banyak. Gak bisa kalau gak lewat torekat. Kalau gak langsung ke sini. Harus lewat torekat gak bisa zikir jaring. Sampai ada yang berani mengatakan gitu. Padahal itu awalnya dari situ baru bisa. Imannya dibenain dulu, ininya dulu. Rasulullah aja pertama belajar itu belajar apa? Yang sedih saya sampaikan, baca kitab gak bisa. Ya toh? Hanya cuma dibisiki dulu. Sama malaikat sebut-sebut nama Allah. Belajar zikir dulu. Itu aksesnya kunci. Makanya Abah memberi kunci pembuka dada. Dibuka ini tadi. Bukan kunci berbuka kitab, bukan buka kitab, buka dada. Sampean setelah dikunci, ini ahli, baru nanti disambung. Karena alatnya ada di sini di dalam, baru nyambung. Dengan nyambung itulah di surah An-Nur itu ada keluar cahaya. Jadi sampean tidak melihat dari kitab lagi yang katanya, tapi langsung melihat dengan cahaya itu tadi ini ilmu yakin. Ini hakul yakin.
Ya, itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan jangan sampai kita terjebak. Saya tidak menyalahkan orang itu karena saya katakan benar. Cuma kalau disampaikan dengan orang-orang awam, Imam Ghazali sendiri mengatakan yang bodoh itu bukan yang menerima. Jadi yang bodoh itu yang menyampaikan tidak sesuai dengan kemampuan orang yang disampaikan. Nah, kalau zikir, tidak ada yang mengatakan itu sulit. Tidak perlu paham, tidak perlu apa, pokoknya zikir. Nah kalau orang-orang desa, orang-orang intelektual mau belajar itu ya kepilengan Pak. Apalagi orang desa, zikir ini aja soro. Nah, sampai-sampai saya pernah mendengar dari Abah, sampai enggak paham, enggak masalah sudah. Tapi enggak mungkin karena janjinya paham. Misalnya sampean zikir aja lah. Sudah memenuhi perintah Allah, sudah selesai sebetulnya. Nah, contohnya sukses enggaknya kan orang itu mau mati itu ya. Suksesnya orang dan tidak itu mau husnul khotimah apa enggak? Ternyata husnul khotimah cuma dengan zikir. Selesai. Kamu lihatnya kan dari situ. Jadi sampai enggak nambah pengetahuan tapi yang membingungkan, tapi yang menyenangkan, yang melapangkan. Ya, jadi itu konsumsi untuk orang para tokoh-tokoh kayak para wali-wali. Kalau sudah dikeluarkan, nah maka ada sejarah Wali Songo aja. Wali Songo, Siti Jenar juga wali harus dibunuh. Karena enggak salah pengetahuannya, mengajarkannya yang salah, bisa merusak akidah itu sendiri. Sampai bisa bayangkan orang yang halusinasi itu sampai menyampaikan sebetulnya surga itu enggak ada, itu enggak di surga, itu di Indonesia dari ngono. Karena banyak pohon, pulau, apa ada sungai, lu sampai ngono. Kalau tauhidnya dia sendiri bagus, tapi ini halusinasinya itu. Seperti Siti Jenar kan wali, masa sama wali bunuh-bunuhan, nggak mungkin katanya. Nah ini kan bingung nongong. Yang sebetulnya itu untuk kamu. Ya, saya kalau ditanya orang, ya saya lihat orangnya dulu. Kamu Siti Jenar itu ada enggak? Benar enggak? Ya. Dibunuh enggak? Ya dibunuh. Selesai. Terus ada orang lagi tanya, gimana? Orang yang paham, enggak, dibunuh pelajarannya tok. Ada lagi tanya, ada enggak? Enggak, itu cuma fiksi, apa? Cuma dibuat cerita supaya orang jangan sampai seperti al-halat di sana. Di Indonesia jangan sampai orang belajar tasawuf bisa sampai begitu. Jadi cerita fiksi, Pak. Enggak ada. Kan di Indonesia kalau dongeng kan seakan-akan kejadian betul ya. Dibuat 3 ini. Makanya kalau kita ke Abah itu sini ngomong lain, dilihat orangnya. Ente ngomong ambek cilik, ambek wong gede, ambek wong tua aja itu. Dan jadi hati-hati ya. Banyak yang janggal gitu ya. Nah sehingga nanti kita jadi bingung. Banyak yang bingung saya. Sampai berani yang nyampai kapal mau bingung mesti yang gendeng mesti yang mana ngono. Nah iki lak sana mau jak gendeng bisa. Nah, jadi untuk dia benar, tapi kalau disampaikan nah disitulah kesalahannya. Seperti halnya Siti Jenar itu benar, tauhid yang muhakiki itu yang sebenarnya, tapi kalau dia sampaikan ya orang yang masih belum mencapai tingkat itu, atau belum menuju ke sana, nah, atau diajarkan langsung secepatnya kayak membalik tangan, kayak apa namanya instan ini nggak bisa. Itu butuh waktu yang panjang. Imam Ghazali Rasulullah itu 15 tahun, umur 40 tahun baru dibuka. Imam Ghazali hampir 20 tahun juga di menara. Syekh Abdul Qadir di padang pasir 20 tahun. Nggak main-main, nggak bisa. Kan gitu ya. Nah, jadi tidak semata-mata langsung instan itu nggak bisa. Ya. Maka itu mudah-mudahan apa yang sampaikan ini kita nggak terjebak. Kita punya guru Pangersa Abah Anom lewat saya sekarang. Ya, guru sampean bukan di Google.
Cuma boleh namanya ilmu itu kita buat studi banding sebagai pengetahuan. Kalau sampean pusing, bawa ke sini pusingnya. Diobati gitu ya. Jangan pusing di jarno toh. Ya toh. Nah dia. Paham ya? Bukan enggak masalah. Jadi ini benar apa salah? Sampai enggak nututi ya, bawa ke sini. Nanti saya jelaskan. Sehingga dapat pencerahan, sehingga kita jadi bisa bahan pengetahuan. Nah, makanya saya juga gitu, waktu saya buka Google, guru saya Abah Anom. Yang saya sampaikan bukan hasil bacaan, transportasi dari guru yang dihujamkan, saya amalkan menghasilkan pemahaman dan pengetahuan. Hasilnya itu yang disampaikan. Bukan hasilnya kitab itu, bukan. Itu kitab cuma untuk mencocokkan aja apa saya benar apa enggak, apa ada dalilnya apa enggak. Spiritual itu begitu, hakikat itu harus dicocokkan. Kalau enggak cocok itu bisikan iblis. Dan pasti cocok, pasti ada dalilnya, enggak bisa enggak. Itu pengalaman saya gitu. Nah, dan jangan merubah cerita-cerita di Al-Quran itu yang sifatnya walaupun syariat. Kamu ceritakan hakikat menabrak. Seakan-akan cerita di Quran itu salah, keliru. Nah ini ada satu contoh di dalam salah satu ahli hakikat. Apa Al-Qari'ah? Apa? Al-Qari'ah. Kiamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, guncangan atau hari kiamat. Mal-Qari'ah, tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah? Sebuah guncangan. Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan apakah kalian tahu apakah yang sebenarnya dengan guncangan itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, hari di mana pada waktu itu manusia berterbangan seperti aneh-aneh yang diterpa angin. Pada menceritakan awal kiamat. Tapi orang hakikat mengatakan Al-Qari'ah itu wong qori. Kalau qori lanang, kalau qori wedok. Nah, kan bingung. Kan sampai ada netizen juga menyampaikan ini MUI ini kok nggak jelas ini kok enggak menegur orang itu. Banyak yang bela sudah. Itu nafsir kan boleh aja bebas. Nafsirnya kebablas itu. Coba. Kan itu bisa halusinasi sudah. Padahal ini kalau dia bicara hafal Quran. Hafal Quran Pak. Sampai bisa bayangkan. Pengetahuan tauhidnya luar biasa. Nah itu tadi bahayanya. Mungkin dia punya pemahaman sendiri yang untuk dia itu. Bukan salah kalau dia yang make. Ini orang suruh make. Kalau untuk dia di sini mungkin benar lah. Saya ini, makanya Abah pesan sama saya, Li, hakikat itu ban dalam, janganlah taruh luar, rusak. Saya pernah mempraktekkan itu dalam perjalanan spiritual saya. Saya mendapatkan dalil, di mana kamu menghadap, di situ ada aku. Ustadz nggak perlu lagi sembahyang menghadap kiblat, itu orang awam. Dalilnya ini gimana kamu kemana aja sama noles ini podo ae. Kayak sama njero Ka'bah, pengen di podo ae. Kayak Ka'bah itu, ini sing ngedep ini sini enggak apa-apa. Saya lakukan itu. Ya toh, oh iya bener. Bisikan iblis. Katik dalil, Pak. Moro-moro teman-teman ini bingung ya, Ibrahim. Ustaz gendeng bisa gitu. Iya, tapi saya laksanakan, saya pegang dalil. 1 minggu, celuk ambil abai Pak. Li, ngomongnya cuma, Li, ban dalam jangan taruh luar rusak. Bukan salah, tapi nempatkannya yang sah. Ya seperti tadi itu orang itu. Bukan salah, nempatkannya yang sah. Nah, contoh lagi satu. Abah itu kalau untuk umum dikeluarkan maklumat, dipakai amalan itu untuk seluruh ikhwan. Ada lagi diberikan pribadi itu enggak boleh hasil pribadi. Nah kejadianlah di surah
Ada amalan-amalan, ya maaf saja salah seorang kiai berikan amalan-amalan yang waktu itu Abah nggak memberikan kepada kita. Amalan itu serem ya, kayak amalannya Naksabandi, berapa ribu untuk 40 hari Pak dikerjakan. Akhirnya sampai ke saya, ada kiai datang kepada Ustadz, ini benar nggak dari Abah Anom? Wah, saya sendiri belum pernah dapat ini. Coba sampai ke Suralaya ya tanya. Setelah sampai ke Suralaya tanya, oh ya benar, ini dari Abah. Jadi kan nggak salah, nah nggak salah toh. Tapi sifatnya untuk yang diberi pribadi, makanya nggak dimaklumatkan. Nah ini tadi dimaklumatkan Abah meninggal, dia ngajar itu. Ya seperti itu, makanya banyak yang, waduh, banyak yang nggak kuat. Abah itu, Allah itu mengajar seseorang, ya. Ini kunci, sesuai kemampuannya. Ngerti? Seperti orang zakat itu. Biar kamu itu zakat, saya keluarkan zakat 250 juta Ustadz. Kan gitu ya? Gede kan? Saya cuma 2,5 juta. Ya toh? Kecili. Tapi nilainya sesuai kemampuan. Yang ini duit 10 miliar, ini 100 juta. Podo. Kalau gitu lawang sing pinter-pinter yang mlebu swarga. Kadang-kadang orang ngomong begini, saya gini, memahami. Ya toh? Padahal dia ngomong Yohan, semuanya itu dari Allah. Lu cari ini kon. Lali me Allah Yohan ngomong-ngomong dewe. Lah yang ini bukan dari Allah. Orang-orang yang sampai ke sini. Dari Allah juga. Makanya nggak boleh dibicarakan, mesti keliru ngomongnya. Makanya kalau nggak sampai ke sini, ini kita banyak syiriknya, banyak nggak diterimanya. Jadi pasti keliru kok di dalam tindakan sehari-harinya kelihatan tabrakan dewe. Makanya nggak boleh, itu hanya hakikat untuk mempelajari ma'rifat itu mengenal Tuhan lebih dekat, lebih jelas, lebih sempurna kita mengenalnya itu. Untuk itu tok sampai menjadi manunggaling Gusti. Ya toh. Manunggaling Gusti betul dia, kalau kita enggak manunggal tapi kita ngawulo masih sampai situ. Kalau orang sempurna tauhidnya sebagai hakikat sudah manunggaling Gusti. Menjadi satu. Nah ini bahasa ini sulit yang menjadi satu. Padahal tidak mungkin bersatu. Makanya mengatakan hilanglah aku hanya Allah. Pemahamannya gitu. Nah, pemahaman itu lagi masih ilmu. Dia duduk di situ enggak? Dia merasakan enggak? Harus panah. Kalau enggak bisa juga. Dia masih belum sampai, ibarat gini. Nabi aja jangan sampean. Nabi ilmunya sempurna. Fase dan sebagainya, akhlaknya sebenarnya. Kalau dilogikakan kan dia menyampaikan itu pasti diterima sama orang. Ternyata enggak juga, tidak semua yang terima. Kenapa enggak terima? Ada lagi satu hak prerogatif Tuhan. Kalau Allah enggak bukakan. Contohnya Nabi apa dibuka semua? Yang dibuka itu membuktikan bahwa itu kerjaannya Tuhan. Mau aku beri petunjuk, mau aku urusanku. Itu belajar mengenal kekuasaan Tuhan. Nah kita masih, tapi kita melakukan perintah Allah. Syariat lain lagi, tidak boleh dicampur. Contoh, ya, Allah yang menentukan semuanya. Bagaimana menentukan Tuhan itu? Ya toh. Padahal orang ini bersalah. Hukumannya ada. Hukum itu tidak boleh dirubah. KUHP, kamu berbuat salah. Di situ ditunjukkan bahwa kamu kena hukuman 10 tahun. Ya. Tapi sama hakimnya dihukum 5 tahun, boleh enggak? Boleh. Merubah hukum enggak? Kenapa? Di mana enggak merubah hukum dirubah? Hah? Makanya orang ribut, bagaimana orang ahli badar dimasukkan neraka. Sampai ada isu, ya toh, saya tidak berani mengkaji dalam-dalam dan jadi fitnah. Bahwa ibunya Rasulullah itu neraka, kena masuk neraka, kan itu ya. Kalau memang itu hukum biar aja, tapi Allah rubah masuk surga mau apa? Kok bingung? Makanya harus sampai ke hakikatnya.
Karena dalilnya ada. Aku mintakan ampunan daripada azabku. Sampai masuk neraka, balik masuk surga semua. Kan ada kejadian itu. Kalau ada orang itu entasan kabeh. Entasan. Yaitu orang-orang itu tadi. Tidak ada kerugian buat Allah. Tidak ada kehinaan, tidak ada kemuliaan. Hakikat itu gitu. Jadi kalau kita bertengkar gimana nih? Jasanya ini kok bisa masuk neraka? Ya toh? Hukum harus tegas, jangan kasihan demi tegaknya hukum Allah. Tapi ujung-ujungnya, ya toh, kata Allah kan gitu ya. Nah, aku yang menetapkan, aku juga yang merubah. Siapa yang ngelarang aku? Saya tidak boleh. Kamu tidak bisa menuntut aku. Kamu tidak bisa. Kan dalilnya ada itu. Allah tidak bisa dituntut. Kenapa nuntut jilang noy kono wis mari. Ya, kayak di dunia ini yang raja-raja kamu nuntut kon dilangno, diculik. Selesai. Seperti itu hakikat. Makanya tidak boleh diucapkan bingungi wong. Itu hak prerogatif urusanku. Bukan urusanmu, itu urusanku. Wis dah oleh melok-melok. Kamu ada batasnya, cuma menyampaikan aja Muhammad. Jangan kecewa kalau tidak nurut. Jangan bangga kalau orang itu ikut, itu kerjaanku. Ya toh? Kalau aku tidak nyuruh kamu, nggak pakai, bisa nyuruh orang beriman cuma bisa, nggak pakai kamu nggak masalah. Buktinya ujung-ujungnya aku juga yang menyelesaikannya. Nabi Musa yang sehebat itu, aku yang menyelesaikannya ujungnya. Nabi Nuh, aku yang menyelesaikannya. Nggak pakai kamu ya bisa. Kenapa aku pakai kamu? Supaya kamu dapat amal solehnya. Kalau aku semua kan oleh opo. Nah ya, paham ya? Nah, wis aja tahu-tahu tambah bingung gua. Enggak terus. Nah, sekarang ya ada pengumuman ya, sudah selesai ya. Udah paham. Nanti kalau masih bingung tanya sama saya lagi, enggak apa-apa. Atau mau memahami lebih dalam lagi boleh, tapi tidak bisa pakai. Cuma tahu aja. Dipakai juga nggak bisa. Karena bukan makom, bukan kelasmu. Itu sudah bukan ilmu, makom. Seperti Abu Bakar Siddiq itu makom. Ya, dia ditanya, Abu Bakar, tinggal apa ada di rumah? Orang kan waktu perang itu kan semua beramal. Dia ditanya, jika eno kabeh habis di rumahnya nggak ada apa-apa. Tinggal apa? Nggak ada, tinggal Allah dan Rasulnya. Itu nggak ada dalilnya tuh. Qurannya nggak ada, Rasulullah nggak pernah menyuruh itu. Itu makom. Nggak boleh dipelajari, nggak boleh diajarkan. Bahkan ada yang mau ikut. Ya Rasulullah, aku juga mau habiskan kerjaan. Jangan, nggak nututi kon. Kon lebih baik tinggal waris kon. Nggak nututi. Nah itu harus tahu itu. Tapi ada yang boleh, tapi tidak boleh karena itu bukan pelajaran, makom. Rasulullah sendiri itu para nabi banyak sesuatu yang nggak dikerjakan karena itu makom, dia sembunyi mengerjakannya. Wali-wali juga begitu, nggak boleh. Maka wali-wali itu sering ditutupi supaya kelihatan jadi orang biasa, nggak ketok gitu ya. Nah ya loro, ya apa, ya ngono, ya gak ketok lah. Jangan sampai itu sampai ketok gitu loh ya. Nah, sudah cukup ya. Nah, sekarang ada pengumuman karena zaman sudah begini, terutama di Palestina. Ya, ini banyak dunia ini lagi, apalagi di Indonesia ini bukan baik-baik aja. Ini masalah Prabowo dalam rangka transisi ini banyak sekali nanti tantangan dan ujian-ujian yang berat-berat ya. Termasuk kita kena imbasnya. Maka tidak ada lain lagi, kita semuanya harus sholat. Apa? Sholat maghrib pakai kunut nazilah seperti dulu. Ya, terus sampai kapan? Bu, pokoknya terus sampai ada keputusan enggak? Karena dulu mari perangi ya sana kan. Jadi itu contohnya kunut nazilahnya itu ada tambahannya untuk Palestina ya. Ya, Irwan yang tahu itu. Oh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini biasa kita baca, cuman ada tambahan di belakang.
tambahannya saja, Allahumma ansur mujahidina bi Palestin. Allahumma ansur mujahidina bi Palestin. Kemudian kalau mau ditambahkan untuk bangsa Indonesia, Allahumma ja'al baldanatana hadza Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Karena bangsa Indonesia ini sekarang ini sebenarnya lagi pada sakit. Baik ustadznya, mungkin juga ada kiainya dan lain sebagainya, sakit, kita sakit semua. Makanya Abah memerintahkan kita ini kunut dan banyak-banyak berzikir, karena bangsa Indonesia ini sebenarnya bangsa lagi sakit, dan umat seluruh Islam, utamanya khusus bangsa Arab. Meskipun bangsa Arab itu negara Islam, tapi negara-negara Arab sekarang ini mereka pada sakit semua. Maka perlu kita doakan Allahumma mansur mujahidina Filistin khususnya. Bisa juga secara umum ammatulil muslimin, tapi kita doakan khusus Allahumma mansur mujahidina bi Palestin. Jadi kalau sudah zaman begini penuh fitnah, kata Allah fa'furu ilallah. Nah, kita perbaiki ibadah ini, hatamannya diperbaiki, diramaikan, ya toh, manakibnya. Ini kita nggak ada lagi. Sampean mau apa? Mau ikut-ikut melawan, mau ini? Nggak mungkin. Ya, kita hasbunallah punya wakil ya. Nah, tiru siapa kalau nggak bisa? Tiru Syabul Kafi. Ya, Syabul Kafi itu riadoh itu namanya. Nah, setelah dia turun, loh, kok sudah berubah? Nah, yang berubah siapa? Allah ya. Padahal itu zalim. Nah, dia nggak mampu. Ya itu apalagi seorang pemuda-pemuda. Dia berholwat ya, riadoh. Fa'furu ilallah. Kelihatannya 380 tahun. Ternyata itu cuma rasanya cuma berapa hari aja gitu ya. Loh, kok berubah? Nah, kita juga harus ditiru. Tahu-tahu kita holwat, kita terus zikir, tahu nanti Allah yang merubah, bukan kita. Ya. Ya memang siapa yang bisa merubah? Ya toh, kita satu orang aja kita nggak bisa memberi petunjuk, apalagi orang-orang zalim ini banyak lagi. Ya, itu kita serahkan kepada Allah, kita tinggal akses untuk supaya ditolong Allah aja kita ikuti ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa bi karamati mursyidina hadrat Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa bi karamati sahibul fadhi al-mukarram hadrat Syekh Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar ala hadi niyah bin niyati du'a wal qabul bil afiyah salamah wa ala niyati salihah istajib du'a nabi barakatil Fatihah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Selanjutnya mohon bantuan barokah Fatihah untuk almarhumah Ibu Tasri, Ibu Yakina, Ibu Sumi, Ibu Sutami, almarhum Bapak Munawi, Ibu Rohama, Bapak Abdul Kahar, Bapak Abdul Kawi, Ibu Abiyah, almarhum Taji, Subu Sulika, Ibu almarhum Sutrisno, Huzaimah, Nur Fadilah, Muhyi, Arfan, Marwiyah, Muhammad Rafiq, Khairul Anam, almarhum Ibu Siti, Ibu Sia bin Siru, Bapak Matasan, almarhum Bapak Januarta, Yangkung Herman Budianto, Ibu Wiwit Sunasti, Ibu Endang Jahaningsih, Bapak Su Sadigun,
almarhum Bapak Kunati, Bapak Taman Anis Yuliani, Ibu Suparmi, Ibu Kasiani, Ibu Kasmah Siti Ani, almarhum Mbah Senari, Mbah Mesran, Pak Sekran, Mbah Kasiatun, Masuna Suwarni, Mbah Kardi, Pak Dirjo, juga almarhumah Ibu Haja Sa'diyah, Haji Kerto, Ibu Hartini, Bapak Purbo Saryono, Bapak Haji Abadi Yusri, Haja Lili Nadiroh, almarhum Bapak Tamsir, Ibu Tarsumi, Mbah Lain, Mbah Kasiat, Mbah Kasimah, Mbah Darmi, almarhum Mbah Sabin. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa dan kekhilafannya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ditempatkan pada tempat yang layak ada di sisinya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya barokah Fatihah khusus Ibu Haja Ukriya yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibu Nur Halimah, juga Ibu Asia Dewi, Bapak Pujiarto, juga Anissa Atiyah dan Atiyah Az-Zahra, juga yang lain-lain, juga Erna. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan sehat wal afiat. Juga barokah Fatih khusus kepada ayahanda Ibu Hajar Rudianto Sidoarjo yang sedang ulang tahun ke-78, sekaligus akan berangkat haji tahun 2025. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Juga barokah Fatih khusus untuk Isnu Putri, Haji Kadar, Ratna, Yogi, Amelia, MKV. Juga untuk Setia Ningsih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Demikian seluruh rangkaian acara manaqib pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas barokah karomah dari Hadratul Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, barokah karomah dari Abdullah Sayyid Syekh Amul Karam ya Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas nama pembawa acara dan para petugas yang lain menyampaikan terima kasih atas kerjasama para jamaah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullah ahsan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.